Racikan Berita 1. Saya persilakan Bapak Kiai Haji Sukri Fadoli. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya hormati dan saya muliakan para tokoh-tokoh pejuang rakyat dan bangsa yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Seribu 1400 tahun yang lalu Nabi Muhammad SAW telah memberikan peringatan kepada kita bersama-sama, sebagaimana sabda Nabi, afdhalul jihati kalimati adli inda sultanin jair. Nabi menyatakan dengan tegas bahwa jihad yang paling utama adalah mengingatkan, melawan kepada para pemimpin yang zalim, kepada kebenaran dan keadilan. 10 tahun sudah kita melihat rakyat dan bangsa ini telah diinjak-injak oleh rezim Jokowi laknatullah, yang memberikan umpan kepada oligarki tetapi menginjak-injak martabat rakyatnya sendiri. Silih berganti Prabowo sekarang berkuasa, maka ada harapan tetapi juga kekecewaan. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan 3 hal dalam rangka menyelamatkan kehidupan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Setidaknya ada 3 misi utama yang perlu kita lakukan. Yang pertama, dosa Jokowi cukup besar, maka kalau seandainya Jokowi tidak diadili, maka rusak, hancurlah hukum saat ini. Oleh karena itu, kita sepakati bersama-sama, gerakan kebangsaan ini adalah mendorong agar Jokowi diadili oleh hukum dan rakyat. Sepakat? Takbir. Yang kedua, karena Gibran adalah anak yang mencatat hukum sejak lahir, maka tentunya kewajiban rakyat dan bangsa ini memakzulkan Gibran sebagai wakil presiden. Sepakat? Takbir. Yang ketiga, kita berkewajiban menagih janji Prabowo Subianto. Kita masih ingat di Rumah Juang 2019, Habib ada, beliau menyatakan, saya tidak mau terjadi pertumpahan darah, maka saya tidak akan maju, tidak akan mundur, tapi saya akan bergeser. Yang dimaknai kemudian Prabowo bergabung dengan Jokowi dalam rangka mengatur strategi. Sekarang Prabowo sudah jadi presiden. Mana janji timbul tenggelam bersama rakyat, betul? Akan melawan jongos-jongos rakyat bangsa yang jadi penghamba oligarki. Sampai detik ini belum bisa kita lakukan bersama-sama. Oleh karena itu, dalam gerakan kebangsaan ini kita harus menagih janji Prabowo Subianto untuk menepati janjinya, untuk melaksanakan sumpah jabatannya. Kalau dia bisa melakukan, insya Allah Prabowo akan dimuliakan oleh Allah. Tetapi
kalau dia berkhianat, insya Allah akan diberikan laknat dan azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya Mbak Menteri. Sebenarnya saya tidak tahu ya kalau hari ini ada kesempatan untuk bicara. Baik. Merdeka! 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 Ya semangat lagi ya, walaupun udah siang, maaf saya terlambat karena saya sebenarnya bukan ASN, tapi saya sudah mengajukan cuti karena saya tidak mau di kemudian hari status saya sebagai pegawai ditarik-tarik lagi. Saya pernah dipanggil ke inspektorat ya. Jadi saya hanya mau bilang perjuangan kita belum selesai, belum, masih panjang. 10 tahun ini sangat merusak tatanan kita. Kita yang harusnya maju ke depan sudah lepas kandas sesuai dengan Bapak pembangunan kita merencanakan dengan sebaik-baiknya untuk bangsa dan negara ini. Tapi faktanya hari ini kita harus menyaksikan Indonesia mundur. Betul? Betul? Mana suaranya ibu bapak-bapak sekalian? Faktanya hari ini kita menangis pendidikan mundur. Betul tidak? Anak kita, cucu kita, generasi muda kita dihina-bobokan, dibikin tidak berdaya, dibikin menjadi kaum-kaum berbahan yang hanya tahu asik-asik dan asik. Mereka diracuni dengan segala macam eksos, dengan segala macam pengetahuan yang membuat mereka berhenti untuk berpikir maju ke depan. Mereka lebih banyak berpikir bahwa kami ini dizalimi, kami ini hanya jadi korban dari orang tua. Banyak mereka yang sedikit-sedikit mengumpulkan hasilnya begini. Mereka tidak tahu bagaimana kita perlu berjuang supaya bangsa dan negara ini ada, supaya semuanya menjadi lebih baik. Mereka dihina-bobokan dengan segala kebodohan. Pendidikan diajak-ajak, kesehatan jauh mundur ke belakang. Siapa bilang kesehatan semakin baik? Kami sebagai dokter saat ini bertindak tidak lagi memberikan pengobatan yang terbaik, terapi yang terbaik, obat penyakit yang terbaik, tapi obat-obat dan tindakan yang sudah ditentukan. Betul tidak? Ibu-ibu bisa merasakan bagaimana ketika ingin mendapatkan pelayanan kesehatan yang katanya gratis, katanya untuk rakyat, katanya untuk kesejahteraan dan kesehatan rakyat. Faktanya, ibu bapak sekalian, banyak saudara-saudara kita yang tidak punya handphone, tidak mengerti IT, dipaksa untuk mengerti hanya untuk berobat. Mereka sudah lelah dengan penyakit mereka. Mereka sudah lelah dengan kesakitan mereka. Belum lagi hidup yang semakin membuat kita semua menjerit. Bahkan bukan kaum-kaum yang di bawah saja. Kita, orang yang menengah pun sekarang banyak
bapak sekalian, saya lihat lebih tua dari saya, pasti sangat paham. Dan faktanya, kita yang tua-tua ini yang saat ini malah berjuang. Yang malah harusnya kita duduk manis, ngopi-ngopi, ngeteh-ngeteh, jalan-jalan, hanya mikir hari tua. Tapi kita hari ini dipaksa turun ke jalan, dipaksa untuk berpikir keras bagaimana mengembalikan bangsa dan negara ini menjadi baik-baik kembali. Masih semangat ibu bapak sekalian? Masih semangat? Merdeka! Ternyata merdeka hanya slogan, karena faktanya banyak pribumi yang dipaksa meninggalkan kampung halaman mereka, dipaksa untuk memberikan tanah mereka kepada mereka yang punya uang, yang bisa membayar agar kita semua bangsa ini bisa diusir dari tanah kelahiran kita. Apakah akan kita biarkan? Mungkin besok saudara kita di daerah Wadas, mungkin saat ini saudara kita di Tangerang, mungkin besok, bukan mustahil, kita yang angkat kaki dari bangsa dan negara ini. Betul tidak? Jika dibiarkan mereka mengambil tanah kita selangkah demi selangkah, maka jangan pernah berharap lagi bangsa Indonesia ini akan mengisi tanah air Indonesia. Jadi pesan saya, biarlah selesai pilkada ini, apapun itu, apapun perbedaan kita, harus kita sadari bahwa kita sekarang ini saat dalam adu domba. Menang kita akan jadi apa? Kalah pun kita akan jadi abu. Jadi tolong disadari itu, benci jangan terlalu benci dengan sesama kita. Kita benar-benar lagi bersatu. Kita ingat tujuan kita untuk menyelamatkan bangsa ini, menyelamatkan rakyat ini, sehingga Indonesia Raya, Indonesia yang dimenangkan dengan darah tumpah nenek moyang kita, para pejuang, kembali ke tangan kita, kembali kedaulatan negara Indonesia ke tangan rakyat Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Semerdeka! Racikan Berita 1.